Selamat pagi, kembali lagi bersama saya, Santa Maria Pangaribuan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang penyusunan proposal penelitian. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan setelah menyelesaikan pembelajaran hari ini, mahasiswa mampu mengetahui langkah-langkah penyusunan proposal penelitian dan mengetahui langkah-langkah melakukan penelitian. Kita masuk kepada pengertian dan tujuan proposal penelitian. Mungkin beberapa di antara kita sudah pernah membuat proposal penelitian atau sudah pernah membuat usulan penelitian. Ya, usulan penelitian yang sering kita sebut dengan project statement atau research proposal merupakan sebuah rencana penelitian mahasiswa yang nantinya hasilnya akan disusun dalam bentuk skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa sebelum memperoleh gelar kesarjanaan atau S1 dari institusi tempat mahasiswa belajar. Penyusunan proposal penelitian merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang peneliti sebelum memulai kegiatan penelitian. Proposal penelitian dapat membantu memberi arah bagi para peneliti agar mampu menekan kesalahan yang mungkin terjadi selama proses penelitian berlangsung. Sebuah proposal penelitian harus disusun secara sistematis, lengkap dan tepat, sehingga mempercepat proses pelaksanaan serta proses penyusunan laporan penelitian. Proposal penelitian merupakan gambaran secara rinci tentang proses yang akan dilakukan oleh peneliti untuk dapat memecahkan permasalahan penelitian. Ada beberapa manfaat dari penyusunan proposal penelitian. Yang pertama, mengkomunikasikan rencana penelitian. Proposal penelitian ini berisi suatu pernyataan tertulis mengenai rencana atau rancangan kegiatan penelitian secara keseluruhan. Yang kedua, dengan proposal penelitian, kita mendapatkan persetujuan dari pihak yang akan kita libatkan dalam penelitian kita. Dengan adanya proposal, kita dapat mengajukan surat persetujuan atau surat izin melakukan penelitian dari sebuah institusi. Yang ketiga, dengan proposal penelitian, peneliti dapat menyampaikan dampak dan pencapaian apa yang akan didapat setelah melakukan penelitian. Ingat, biasanya proposal penelitian dibuat oleh peneliti sebelum melakukan kerja lapangan atau penelitian ke lapangan. Dalam proposal penelitian, seorang peneliti akan mempraktekkan bahwa mereka telah mengetahui apa yang akan mereka cari, bagaimana cara mencari dan mengenalinya, serta menjelaskan mengapa penelitian itu memiliki nilai kegunaan sehingga sangat perlu untuk dilakukan. Slide 5. Ada 4 jenis proposal penelitian secara umum. Yang pertama, proposal penelitian kajian pustaka. Yang kedua, proposal penelitian pengembangan.
Dan yang ketiga, proposal penelitian kualitatif. Dan yang keempat, proposal penelitian kuantitatif. Baik, kita coba lihat satu persatu dari keempat jenis proposal penelitian tersebut. Yang pertama, proposal penelitian kajian. Proposal penelitian kajian pustaka merupakan sebuah proposal penelitian yang mengkaji atau menelaah pustaka berupa buku, artikel ilmiah, ataupun data relevan lainnya yang mendukung judul penelitian. Proposal penelitian kajian pustaka biasanya berisikan langkah-langkah konseptual pemecahan suatu masalah penelitian tanpa adanya praktikum. Pengambilan data dan analisis hanya dilakukan dari pengkajian sumber-sumber pustaka. Yang kedua, proposal penelitian pengembangan. Proposal penelitian pengembangan merupakan proposal yang berisikan pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Proposal penelitian pengembangan biasanya berisi pengembangan ilmu yang sudah ada, menerapkannya, dan mengkaji masalah-masalah yang muncul dalam penerapannya. Dalam penelitian pengembangan, data didapatkan dari kajian pustaka dan sebagian besar dari praktikum atau pengambilan data secara langsung. Dan yang ketiga, proposal penelitian kualitatif. Proposal penelitian kualitatif ini biasanya proposal penelitian yang berfokus pada pemahaman perilaku manusia yang bersifat dinamis dan kontekstual. Penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk memahami keyakinan, pengalaman, sikap, perilaku, dan interaksi manusia dengan pendekatan individual. Dan yang keempat, proposal penelitian kuantitatif. Proposal penelitian kuantitatif merupakan proposal penelitian yang berupa pemecahan masalah ilmiah yang sifatnya dapat dihitung secara pasti. Penelitian kuantitatif biasanya memiliki kerangka teori yang jelas, pengambilan data yang bersifat numerik, dan analisa data dengan literatur yang sudah pasti. Pada kesempatan ini, kita akan lebih banyak berdiskusi tentang proposal penelitian kuantitatif. Slide 6. Tentu, kita perlu memahami bagaimana sistematika penyusunan proposal penelitian. Sistematika penyusunan proposal penelitian secara umum terbagi dalam 3 bagian besar. Yang pertama, bagian awal. Yang kedua, bagian isi. Dan yang ketiga, bagian penutup. Bagian awal dari sebuah proposal penelitian terdiri dari yang pertama, halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan orisinalitas, halaman pengesahan, kata pengantar, ucapan terima kasih, halaman pernyataan persetujuan publikasi, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar rumus jika ada, dan daftar lampiran. Dan yang kedua, bagian isi.
Ingat, sistematika penyusunan proposal terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Kita masuk kepada bagian isi. Bagian isi dari sebuah proposal penelitian terdiri dari 3 bab. Bab yang pertama, pendahuluan. Dalam pendahuluan, biasanya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, termasuk waktu, tempat, dan materi. Dan yang selanjutnya, bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka biasanya berisi landasan teori dan kerangka teori. Bab 3, metode penelitian. Biasanya metode penelitian berisi kerangka konseptual, hipotesis penelitian, definisi operasional, rancangan penelitian, yaitu jenis penelitian, pendekatan, waktu pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan, pengelolaan, dan analisa data, etika penelitian, dan jadwal penelitian. Bagian akhir proposal terdiri dari daftar pustaka yang biasanya boleh menggunakan buku maksimal 10 tahun terbaru dan jurnal atau artikel ilmiah 5 tahun terakhir. Pada bagian akhir proposal juga berisi lampiran berupa surat survei pendahuluan, surat izin penelitian, informed consent, dan kuesioner. Kita masuk kepada cara membuat proposal penelitian. Setelah kita memahami sistematika penyusunan proposal penelitian, tentu kita ingin mengetahui lebih jauh bagaimana cara membuat proposal penelitian. Hal yang pertama yang dilakukan dalam membuat proposal penelitian adalah mencari judul penelitian dengan cara kajian pustaka terkait dengan topik yang akan diteliti. Nah, setelah kita menemukan judul, kita akan membuatnya dalam sebuah halaman judul dalam proposal penelitian. Halaman judul biasanya berisi judul usulan penelitian. Judul usulan penelitian biasanya singkat dan jelas serta menggambarkan sebuah konsep dan topik, adanya keterkaitan antara variabel, lokasi, dan tahun penelitian. Biasanya halaman judul tersebut diketik dengan huruf kapital, tidak boleh disingkat, dan format ketikan dalam bentuk piramida terbalik atau V. Dalam halaman judul juga harus berisi jenis laporan, usulan penelitian, tujuan penyusunan, nama dan NIM penyusun, logo, nama program studi, nama institusi, kota institusi, dan tahun pengajuan. Tujuan penyusunan dapat berisi tujuan dari peneliti mengajukan proposal penelitian. Misalnya, diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan program sarjana keperawatan dari institusi X, Y, Z. Jadi, pada halaman judul, tujuan penyusunan harus dijelaskan secara singkat, padat, dan jelas.
Setelah halaman judul, berikutnya adalah halaman persetujuan. Halaman persetujuan biasanya berisi judul usulan penelitian, persetujuan dosen pembimbing, serta tanda tangan dan waktu persetujuan. Selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi merupakan daftar yang menunjukkan isi bagian-bagian dalam proposal penelitian atau dalam skripsi maupun sub-sub bagiannya beserta nomor halamannya. Kita bisa lihat pada slide ini lembar pengesahan. Ini salah satu contoh lembar pengesahan yang terdiri dari beberapa bagian yang harus ada. Namun ini akan sangat mengikuti dari buku panduan institusi masing-masing. Lembar pengesahan biasanya berisi judul skripsi atau judul proposal penelitian, nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, kota, tempat pengesahan dilakukan, tanggal disahkan, dan siapa yang mengesahkan. Biasanya bisa direktur atau ketua dari sebuah institusi atau ketua dari program studi. Nama jelas beserta tanda tangan harus ada dalam lembar pengesahan. Ketika sudah menyelesaikan sidang proposal, maka perlu ada lembar pengesahan. Sama halnya, lembar pengesahan ini berisi judul skripsi, nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, pernyataan dari mahasiswa, dan pernyataan dari pembimbing dan penguji serta ditandatangani dengan nama yang jelas dan nomor induk karyawan atau nomor induk dosen nasional. Berikutnya ada lembar persetujuan. Ini juga harus ada dalam proposal penelitian. Seperti yang saya sampaikan, ini juga nanti mengikuti buku panduan penulisan proposal penelitian yang diterbitkan oleh institusi masing-masing. Itu tadi slide 15. Setelah kita memahami bagian dari awal proposal penelitian, kita akan membahas terkait dengan isi proposal penelitian. Di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa proposal penelitian itu harus sistematis dan dilakukan dengan urutan dan prosedur yang mengikuti panduan atau cara penulisan proposal penelitian. Keseluruhan isi yang dimuat dalam proposal penelitian pada dasarnya adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan why, mengapa penelitian tersebut dilakukan, what, apa yang akan diteliti, how, bagaimana penelitian dilaksanakan, where, di mana penelitian dilaksanakan, when, kapan penelitian dilaksanakan, who, siapa yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Sebelum mengungkapkan secara detail bagian-bagian isi dari suatu proposal, perlu sekali kita menyampaikan garis-garis besar proposal penelitian. Yang pertama, pendahuluan. Seperti yang saya sampaikan bahwa dalam pendahuluan memuat latar belakang masalah. Latar belakang masalah biasanya berisi gambaran tema permasalahan
di lokasi penelitian yang akan dibahas. Hal ini berkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan, diuraikan dalam masalah umum sampai ke masalah khusus. Oleh karena itu sangat penting melakukan studi awal di lokasi tempat penelitian. Ada kriteria latar belakang yang baik. Yang pertama, adanya seriousness of problem. Artinya, ada masalah serius yang perlu ditangani sehingga penelitian ini dilakukan. Yang kedua, adanya sense of urgency. Artinya, penelitian ini sangat urgent untuk dilakukan. Yang berikutnya, adanya political will. Artinya, penelitian ini sangat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah atau para pengambil kebijakan, sehingga sangat kuat dan perlu segera diteliti. Yang keempat, adanya manageability. Artinya, peneliti memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian ini. Dan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang baik, sehingga sangat penting untuk melakukan penelitian ini. Latar belakang harus menjawab pertanyaan mengapa memilih topik tersebut. Masalah yang masih bersifat umum harus dirumuskan secara jelas dan tepat. Dalam penelitian kuantitatif, ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi dalam menuliskan latar belakang masalah. Yang pertama, suatu masalah penelitian harus menggambarkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Walaupun tidak merupakan suatu keharusan, suatu masalah berbentuk pertanyaan, akan tetapi sangatlah lebih baik masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dengan menyajikan masalah dalam bentuk pertanyaan, jawaban akan lebih jelas dan langsung pada sasarannya. Yang ketiga, suatu masalah penelitian memerlukan pengujian secara empirik. Pengujian secara empirik artinya pemecahannya harus dilandasi oleh bukti-bukti empirik dengan cara mengumpulkan data yang relevan. Latar belakang masalah biasanya merupakan kesenjangan antara situasi yang diharapkan dengan situasi yang ada. Masalah juga dapat dikatakan sebagai kesenjangan antara teori dan praktek. Oleh karena itu, dalam membuat latar belakang, peneliti harus melakukan analisis masalah sehingga permasalahan dalam proposal penelitian menjadi jelas. Melalui analisis masalah, peneliti harus dapat menunjukkan adanya suatu penyimpangan yang ditunjukkan dengan data dan menuliskan mengapa hal itu perlu diteliti. Seperti yang kita sudah bahas dalam pertemuan sebelumnya, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan latar belakang masalah penelitian. Yang pertama, dari hasil kajian-kajian pustaka, baik itu buku, dokumen ilmiah, jurnal, terbitan berkala, indeks, tesis, disertasi, maupun laporan hasil penelitian. Yang kedua, melalui hasil diskusi dengan sejawat atau kolega yang seprofesi.
Biasanya dari diskusi yang dilakukan, baik secara formal maupun informal, akan dapat membantu peneliti dalam menemukan masalah penelitian. Yang ketiga, masalah penelitian dapat diperoleh dari lapangan, misalnya sekolah, universitas, organisasi, masyarakat, maupun lembaga lain di mana peneliti berada dan bergaul dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kita dapat menemukan masalah penelitian dari pengalaman-pengalaman pribadi. Bahkan tidak jarang suatu masalah penelitian muncul berkat renungan pribadi. Yang kelima, melalui surat kabar, majalah, media elektronik dapat membantu peneliti dalam mengangkat masalah penelitian. Yang keenam, masalah penelitian sering sekali muncul akibat kemajuan dan perubahan teknologi informasi. Sehingga masalah penelitian dapat berasal dari dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi tersebut. Berikutnya, pendahuluan haruslah berisi rumusan masalah. Rumusan masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya yang tegas dan jelas, serta menggambarkan arah hubungan antara dua variabel atau lebih. Misalnya, adakah, apakah, bagaimanakah, dan selanjutnya. Misalnya, adakah, apakah, ataupun bagaimanakah. Dalam memberikan rumusan masalah, peneliti tentu perlu melakukan studi pendahuluan ke objek yang diteliti, melakukan observasi, dan wawancara ke berbagai sumber sehingga permasalahan dapat diidentifikasi. Peneliti dapat melihat masalah apa saja yang diduga berpengaruh positif dan negatif dan dinyatakan dalam bentuk variabel. Seperti pada pertemuan sebelumnya, pada video pembelajaran saya sebelumnya, kita sudah memahami bahwa kualitas suatu penelitian sangat ditentukan bagaimana masalah penelitian tersebut dirumuskan. Untuk dapat menyajikan perumusan masalah penelitian yang baik, ada beberapa syarat yang harus diikuti oleh peneliti. Yang pertama, masalah penelitian harus dirumuskan secara spesifik. Dengan rumusan yang spesifik, dapat membantu peneliti menunjukkan gambaran yang lebih fokus mengenai arah pemecahannya. Yang kedua, masalah penelitian yang telah dirumuskan secara spesifik harus diikuti dengan perumusan secara operasional. Artinya, masalah menjadi mudah untuk diamati dan diukur, harus jelas indikator-indikatornya. Yang ketiga, masalah penelitian harus dirumuskan dalam bentuk pernyataan deklaratif atau dalam bentuk kalimat pertanyaan. Yang keempat, masalah penelitian harus dirumuskan dengan kalimat yang sederhana, pendek, padat, dan mencerminkan inti masalah yang diajukan. Dan yang kelima, masalah penelitian harus memiliki landasan rasional
dan diargumentasikan secara jelas. Kita masuk kepada tujuan penelitian. Tujuan penelitian menjadi salah satu subbagian dalam pendahuluan. Tujuan dan kegunaan penelitian biasanya diletakkan di luar pola pikir dalam merumuskan masalah. Tetapi tujuan penelitian ada kaitannya dengan permasalahan. Oleh karena itu, tujuan juga ditempatkan pada bagian pendahuluan. Tujuan penelitian biasanya berupa pernyataan yang menjelaskan keinginan mendapat jawaban atas pertanyaan yang konsisten dengan perumusan masalah. Pada dasarnya, tujuan penelitian adalah memberikan penjelasan tentang sesuatu yang akan diperoleh jika penelitian tersebut selesai. Tujuan penelitian biasanya terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum biasanya meliputi tujuan yang akan dicapai secara menyeluruh dari tema atau judul penelitian. Sedangkan tujuan khusus meliputi jabaran atau rincian dari tujuan umum secara operasional yang menggambarkan hasil dan pembahasan yang akan diperoleh dari penelitian ini. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang dituliskan. Misalnya, rumusan masalahnya. Bagaimanakah tingkat kompetensi perawat di Rumah Sakit Sukamaju? Maka tujuan penelitiannya adalah ingin mengetahui seberapa tinggi tingkat kompetensi perawat di Rumah Sakit Sukamaju. Nah, bagaimana kalau rumusan masalahnya seperti ini? Apakah ada pengaruh diklat terhadap kinerja perawat di Rumah Sakit Sukamaju? Maka tujuan penelitiannya adalah ingin mengetahui pengaruh diklat terhadap kinerja perawat di Rumah Sakit Sukamaju. Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini jawabannya akan terletak pada kesimpulan penelitian. Dalam pendahuluan, kita juga akan menemukan manfaat penelitian. Kita akan membuat manfaat penelitian. Manfaat penelitian biasanya berisi pernyataan tentang tujuan umum penelitian yang konsisten dengan latar belakang. Kegunaan hasil penelitian biasanya terdiri dari dua hal yang penting. Yang pertama, kegunaan untuk mengembangkan ilmu atau kegunaan teoritis. Yang kedua, kegunaan praktis, yaitu membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek yang diteliti. Kegunaan dan manfaat penelitian harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Pernyataan tentang manfaat pada tahap selanjutnya akan dijadikan dasar dalam mengemukakan implikasi teoritis, implikasi praktis, dan saran-saran. Selanjutnya, kita masuk ke bagian tinjauan pustaka. Dalam proposal penelitian, tinjauan pustaka harus diuraikan dengan jelas. Lanjutan slide 18. Setelah manfaat penelitian, dalam pendahuluan ada sub penting yang perlu
kita susun, yaitu ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian atau sering kita sebut dengan pembatasan masalah biasanya dibuat karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori, dan supaya penelitian yang dilakukan secara lebih mendalam dan mudah untuk diidentifikasi dan diteliti. Dalam ruang lingkup penelitian atau batasan penelitian, peneliti harus memberikan batasan atau ruang lingkup yang jelas di mana akan dilakukan penelitian, variabel apa saja yang akan diteliti, dan bagaimana hubungan variabel satu dengan variabel yang lain. Dalam membuat ruang lingkup penelitian, harus diseleksi berdasarkan informasi, pengalaman-pengalaman, maupun teori-teori yang relevan. Bagian berikutnya yang harus ada dalam sebuah proposal penelitian adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka biasanya berisi landasan teori dan kerangka teori. Landasan teori biasanya menguraikan kerangka teori yang merujuk pada referensi, jurnal, buku penelitian, ataupun berbagai teori-teori yang ada yang nantinya akan mendasari hasil dan pembahasan secara detail. Teori dalam sebuah penelitian kuantitatif memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting, karena teori akan memberikan landasan bagi peneliti dalam menyusun perencanaan penelitian. Dalam menyusun tinjauan pustaka atau teori-teori dalam tinjauan pustaka, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama, teori harus memberi kerangka pemikiran bagi pelaksanaan penelitian. Yang kedua, membantu peneliti dalam mengkonstruksi hipotesis penelitian. Yang ketiga, dapat dipergunakan sebagai dasar atau landasan dalam menjelaskan dan memaknai data atau fakta yang telah dikumpulkan. Yang berikutnya, kerangka teori. Kerangka teori merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan alur dari penelitian. Kerangka teori merupakan bagian yang menjelaskan alasan atau argumentasi bagi perumusan hipotesis. Kerangka teori membantu peneliti untuk menyusun pemecahan masalah atau jawaban pertanyaan penelitian berdasarkan teori yang dikaji. Sebuah kerangka teori dikatakan baik jika mengandung unsur-unsur seperti penjelasan variabel-variabel yang diteliti, menunjukkan dan menjelaskan keterkaitan antar variabel yang diteliti dan teori yang mendasarinya, dan menunjukkan ataupun menjelaskan bentuk hubungan antar variabel, positif atau negatif, kausal atau timbal balik.
Kita masuk ke bab 3 dalam proposal penelitian, yaitu metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian, ada beberapa subbagian yang penting. Yang pertama, variabel penelitian. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas atau independen, variabel terikat atau dependen, variabel tunggal, variabel pengganggu atau confining. Yang kedua, kerangka konsep. Kerangka konsep merupakan keterkaitan antar variabel yang berasal dari kerangka teori, disajikan dalam bentuk bagan dan memuat apa yang akan diteliti oleh peneliti. Jika kerangka teori berisi teori-teori dasar yang mendukung variabel penelitian, kerangka konsep menunjukkan keterkaitan antar variabel dan menjadi acuan bagi peneliti apa yang akan diteliti. Yang berikutnya, rancangan penelitian atau metode penelitian. Rancangan penelitian biasanya berisi jenis penelitian, misalnya cross-seksional atau menguji hubungan antar variabel. Kemudian berisi metode pengumpulan data, apakah dilakukan secara kualitatif, kuantitatif, atau kuasi eksperimen. Kemudian, populasi dan sampel. Populasi dan sampel haruslah jelas dalam sebuah proposal penelitian. Populasi terkait dengan keseluruhan objek penelitian yang akan menjadi sumber data, sedangkan sampel bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat yang sama dan atau yang serupa dengan populasinya. Dalam proposal penelitian perlu dijelaskan populasi dan sampel yang digunakan sebagai sumber data. Dalam proposal harus dijelaskan definisi yang jelas tentang populasi target atau sasaran. Harus jelas berapa jumlah sampel yang dibutuhkan, cara pengambilan sampel, dan teknik pengambilan sampel yang digunakan. Dalam sebuah proposal penelitian juga harus terdapat definisi operasional dalam bab 3 metodologi penelitian. Definisi operasional biasanya berbentuk tabel dan menjelaskan bagaimana suatu variabel akan diukur serta alat ukur apa yang digunakan. Kemudian, instrumen penelitian. Instrumen penelitian harus dijelaskan dalam sebuah proposal penelitian. Instrumen penelitian dapat berupa kuesioner, checklist yang digunakan sebagai pedoman observasi, maupun wawancara ataupun angket. Dalam menuliskan instrumen penelitian, harus dijelaskan dengan detail siapa yang mengembangkan instrumen atau kuesioner penelitian tersebut. Berapa jumlah item pertanyaan dan respon setiap item pertanyaan. Berikutnya,
bagaimana interpretasi hasil dari instrumen atau kuesioner yang digunakan, serta bagaimana prosedur pengujian validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan dalam penelitian. Kemudian, teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisa data. Pengumpulan data dapat berupa data primer dan data sekunder. Sedangkan pengolahan data, cara mengolah data yang akan dilakukan sehingga data hasil penelitian dapat menjadi informasi untuk mengambil kesimpulan penelitian. Analisa data meliputi persiapan, tabulasi, dan aplikasi data yang menggunakan uji statistik baik univariat, bivariat, atau multivariat. Selanjutnya, etika penelitian. Etika penelitian juga harus ada dalam bab 3, metodologi penelitian dalam membuat proposal penelitian. Dalam etika penelitian harus memuat informed consent, harus memperhatikan confidentiality dan accountability dalam melakukan penelitian. Dalam etika penelitian juga, peneliti dapat mengajukan izin penelitian secara legal etik melalui institusi yang mengadakan uji legal etik penelitian. Dan yang berikutnya, jadwal penelitian. Jadwal penelitian biasanya ada pada bab 3 metodologi penelitian dalam proposal penelitian. Biasanya jadwal penelitian ini dibuat dalam bentuk tabel serta memuat target pelaksanaan penelitian, kurun waktu berapa lama akan menyelesaikan penelitian. Di jadwal penelitian biasanya peneliti akan memuat seluruh tahapan dalam penelitian, mulai dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahap akhir. Pada bagian penutup proposal penelitian, harus terdapat daftar pustaka. Daftar pustaka yang dijadikan bahan rujukan dari penulisan skripsi atau proposal penelitian. Minimal 10 jurnal dengan 5 tahun terakhir terbitannya, buku teks 10 tahun terakhir, atau artikel ilmiah lainnya. Kemudian pada bagian akhir proposal penelitian harus terdapat lampiran yang biasanya berisi keterangan atau informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, seperti peta, surat penelitian, kuesioner, atau data lain yang dapat melengkapi usulan penelitian. Demikian pertemuan kita hari ini tentang penyusunan proposal penelitian. Silakan teman-teman coba mengerjakan proposal penelitian sesuai dengan topik yang telah dipilih. Jika ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi saya melalui Classroom ataupun email. Terima kasih atas perhatian Anda.